Materi berikutnya yaitu tentang kita akan menghitung ukuran pemusatan, yaitu min median ring, min median modus. Nah, ini data yang kita gunakan yaitu adalah data raw. Bagaimana cara menghitung min median modus untuk data raw? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita bisa urutkan dahulu datanya ya. Kita urutkan data yang terkecil sama yang terbesar. Oke. Untuk min atau yang disebut dengan rata-rata, rumusnya adalah ini datanya dijumlahkan semua lalu dibagi dengan jumlah datanya. Untuk mendapatkan hasil penjumlahan ketika menggunakan Excel cukup seperti ini. Kita pakai sum saja ini ya, lalu di enter, hasilnya 1584. Jumlah datanya ada 20, maka 1584 dibagi sama 20. Jumlah data ini totalnya ya, total 1584 N atau jumlah data itu 20, maka 1584 dibagi dengan 20. (79,2). Rata-ratanya adalah 79,2. Rumus perhitungannya seperti ini ya, jumlahnya totalnya ini, total dari nilai semuanya dibagi sama jumlah datanya. Jumlah datanya ada 20, 1584 bagi 20 hasilnya 79,2 nih. Nah, ketika nanti mengerjakan misalnya UTS atau UAS, maka kalian harus menjabarkan perhitungannya. Untuk menghitungnya kalian bisa menggunakan alat bantuan Excel atau kalkulator, tidak apa-apa, tapi tahap-tahapnya atau prosesnya itu seperti apa, nah itu harus dituliskan di lembar jawaban. Yang kedua, median atau yang disebut dengan nilai tengah. Nah, untuk data 20 data ini ya, nilai tengahnya ada di berapa? Nilai tengahnya kan ada di lipatan ini ya, antara 10 sama 11. Kalau datanya genap biasanya seperti itu, lipatannya ada di pertengahan antara data yang ke-10 sama ke-11. Untuk mendapatkannya maka kita bisa seperti ini, karena ini datanya masih mentah ya. Untuk menghitungnya seperti ini saya beri tanda kuning seperti ini, jadi harus mendapatkan rata-rata atau ya rata-rata dari data ke-10 sama ke-11. Data ke-10 85, data ke-11 86. Berarti
85 ditambah 86 dibagi 2 seperti ini. Hasilnya adalah 85,5. Mediannya seperti ini. Ingat itu tadi datanya genap, mediannya jadi biasanya di antara dua bilangan. Tapi kalau datanya ganjil, nah itu bisa langsung diambil, misalnya data ada 19 data ya, 19 data, otomatis data yang tengah-tengah mana, 19 dibagi 2, data yang ke kalau nggak salah data yang ke-9 ya, data yang ke-9, maka misalnya ini ada 19 data, ya langsung aja ambil data yang ke-9, maka hasilnya adalah data yang ke-10 ya, data yang ke-10, soalnya yang lipatan bawahnya 9, yang lipatan atasnya 9 juga, maka data yang ke-10, nah itu ya berarti 85 kalau datanya 19. Tapi kalau datanya 20 seperti ini, maka harus dibagi 2 ini. Gitu. Yang ketiga, untuk mendapatkan modusnya kita cari nilai yang paling sering muncul. Dari sini yang paling sering muncul mana? Sementara ada 52 ini muncul 2 kali ya. Kita coba cari lagi apakah ada. Nah ini ada 2 kali juga, 96. Oke, berarti ada 55 sama 96. Itu kita menyebutkan 2 nilai, apakah boleh ya. Untuk mendapatkan modus itu kita bisa memunculkan beberapa bilangan yang paling sering muncul. Kalau misalnya lebih dari 1, tapi kalau 1 ya cukup 1 bilangan saja. Tapi karena ini ada 2 ya, 96 sama 55, maka bisa ditulis seperti ini. Oke, ini untuk ukuran pemusatan data mentahnya atau data rawnya. Kita pindah ke materi berikutnya, ukuran pemusatan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Kita kopikan dulu. Oke, untuk pemusatan data di tabel distribusi frekuensi, maka yang pertama kali adalah kita harus membuat bantuan tabel yang isinya seperti berikut ini. Kita copy dulu isi tabel distribusi frekuensinya yang tadi ya. Kita pakai tabel yang tadi saja seperti ini, kita kopikan ke sini. Oke. Nah, 49 sampai 68 ini kelas yang pertama, kelas yang kedua ini, kelas yang ketiga, kelas keempat, kelas kelima. AC ini merupakan tanda kelas. Tanda kelas diperoleh dari nilai tengah sebuah kelas. Caranya yaitu dengan mencari selisih antara limit atas dikurangi limit bawah. Limit atasnya 58 dikurangi 49, ada 9 ya. Sorry, ini bukan dikurangi tapi ditambahi lalu dibagi 2. Caranya seperti ini. Nah, ini ketemu 53,5. 53,5
Lalu yang kedua kita cari juga 68 ditambah 59 bagi 2, 63,5. 69 ini berarti 73,5, ini 83,5, ini adalah 93,5. Nah, ini tanda kelasnya seperti ini. Sebelum melanjutkan ke kolom yang A, J, F, J dan seterusnya, dalam membuat tabel distribusi frekuensi, kalau bisa ya, ini kalau bisa, alangkah lebih baik jika tanda kelasnya ini merupakan hasil observasi. Jadi alangkah lebih baik itu kalau tanda kelasnya ini sama dengan data raw. Misalnya ada data raw yang tadi itu 51 ya, kalau bisa tanda kelasnya ini ya 51, kalau bisa. Itu kalau bisa ya. Kalau misalnya tidak bisa ya tidak apa-apa. Kalau memang tidak bisa ya bisa menggunakan alternatif seperti ini, pakai koma-koma seperti ini. Berikutnya perkalian antara berikutnya AJ kali F atau dot FJ. Ini adalah perkalian ya. Dot itu perkalian dot matrix. Nah, ini AJ kali FJ. Perkalian saja, ini dikalikan ini gitu. Ini langsung ketemu 214 ya, ini ya C5 itu ini dikalikan sama B5 ini, kita drag seperti ini. Oh, ternyata logonya ikut muncul. Ini dikarenakan yang atas pakai rumus ya, equationnya. Nah, ini 214 12773,5 501. Ini adalah perkalian dari ini B9 dan C9. Nah, berikutnya ada persamaan AJ min X terus kuadrat ini ya. Nah, oke. Ini sebenarnya digunakan untuk penyebaran atau untuk mencari yang namanya standar deviasi. Jadi untuk yang pertama di ukuran pemusatan ini saya hilangkan saja, karena kita cukup untuk mencari rata-rata saja. Begitu. Kita hilangkan, saya hilangkan biar tidak bingung ya. Nah, AJ kali FJ ini adalah perkalian antara frekuensi sama tanda kelas. Nah, ini persamaannya ya, persamaan untuk mencari rata-rata. Ini min ini X, ada tanda lurus di atasnya, X bar itu namanya. Nah, oke, kita mulai dari yang sini. Caranya kalau ketemu sigma seperti ini berarti ini harus ditambah. Jadi AJ.FJ ini harus ditambahkan.
ini ditambahkan seperti ini. Iya, ketemu 1570. Frekuensinya tadi ada 20 ya kalau nggak salah. Kita coba buktikan di sini. Kalau tetap 20 berarti sudah benar. Oke, tetap. Ini tidak usah dijumlahkan, saya tulis total gitu aja ya. Total ini maksudnya adalah total dari penjumlahan AC.fj ini untuk tiap-tiap kelas. Hasilnya ada 1570. Nah, kalau ini total frekuensi atau ya jumlah frekuensinya ya, jumlah datanya maksudnya. Jumlah data bisa jumlah data. Untuk mendapatkan rata-rata cukup untuk membagi nilai total ini dibagi dengan jumlah data. Jadi 1570 dibagi 20 dibagi 20 ini hasilnya adalah 78,5. Rata-ratanya hasil dari rata-rata tabel yang kita buat di awal-awal tadi adalah ini 78,5. Ketika sudah menjadi tabel distribusi frekuensi seperti ini, lalu kita cari rata-ratanya, akhirnya muncul nilai 78,5 ini. Ini untuk min-nya ya, atau ya rata-rata atau yang disebut dengan min. Nah, yang kedua adalah median. Persamaannya ini persamaannya kita tarik ke bawah ya supaya jelas. Nah, ini ada L1, ada D, ada N, ada sigma F, ada F median. L1 adalah batas bawah dari kelas median. Kelas median itu didapatkan dari mana? Caranya adalah seperti ini. Median itu kan nilai tengah ya. Ini datanya ada 20. Maka data kelas median adalah jumlah data dibagi 2. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 20 dibagi 2 hasilnya adalah tanggal ya. Oke, ini kita rubah dulu biar tidak menjadi tanggal karena tadi awal sudah terdeteksi menjadi tanggal. Nah, ini 10 ya. Cari urutan atau ya data yang ke-10 itu ada di kelas yang berapa. Di sini ada 4, ada 6, ada 7 ditambah 6, di sini kan sampai 13 ya. Berarti data ke-10 itu kemungkinannya ada di kelas yang ke-4 ini, di kelas 79 sampai 88. Batas bawahnya saya beri tanda dulu ya, ini untuk menandai bahwa ini adalah kelas median. Kelas median warna kuning. Data ke-10 tadi untuk menentukan kelas mediannya ini. Nah, rumusnya adalah L1 nya ini L1 batas bawah kelasnya 79 dikurangi 0,5 berarti 78,5. L1 nya, D nya atau lebar interval kelasnya itu adalah diperoleh dari
batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah ini 10, soalnya ya tadi kan sudah dihitung ya di yang awal. Untuk menghitungnya lagi 8, misalnya dari kelas ini 88,5 dikurangi sama 78,5, gitu caranya. Misalnya gini, kita samakan di kelas yang 4 ini ya, 89,5 dikurangi 78,5, hasilnya salah ya, bukan 89 tapi 88, soalnya ditambah 0,5 masing-masing. Nah 88,5 dikurangi 78,5, D nya 10. Lalu N nya ada berapa? Banyak datanya 20. Lalu sigma F ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas interval. Jadi sebelum jumlah frekuensi sebelum ini, sebelum kelas yang keempat ini ya, jumlah frekuensinya ada berapa, kita tambahkan 4 ditambah 2 ditambah 1, maka 7. Sigma F itu 7. Lalu F mediannya, frekuensi median itu ada 6. Ini ya 6 ini. Nah, sudah, tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Kita masukkan ke persamaan L1 nya ini L1 ditambah D, lalu ada kurung N/2 ini 20 dibagi 2 berarti 10 ya. Langsung saja saya tuliskan 10 karena hasilnya N ini 20 dibagi dengan 2, berarti 10 sudah saya tuliskan, dikurangi sigma F itu 7, lalu dibagi dengan F median 6. Nah ini apakah ada yang salah? Kita periksa lagi ya. 10 dikurangi 7 ini langsung saja. Ini karena N/2 10 dikurangi sigma F itu 7, maka langsung saya jadikan 3 gini saja ya, 3. Oke, ini ternyata kurang perkaliannya. Nah, ketemu akhirnya 83,5. Ini adalah nilai median atau nilai tengah dari tabel distribusi frekuensi ini. Mediannya ketemu 83,5. Kita lanjutkan ke modus ya. Kita pindah ke bawah.
kita copy tabelnya yang di atas, kita copy dulu, kita turunkan ke bawah. Oke, ini modusnya. Rumusnya L1 atas bawah kelas median. Bagaimana kita menentukan? Oke, bukan kelas median ya, tapi ini kelas modus. Bagaimana kita menentukan kelas modus? Yang pertama adalah cari tahu mana kelas yang mempunyai frekuensi paling besar. Di sini yang paling besar yaitu kelas terakhir atau kelas kelima. Saya beri tanda warna hijau ini ya. Nah, L1 nya adalah 88,5. Dari mana 88,5? Dari 89 dikurangi 0,5. D nya lebar interval kelas. Lebar interval kelas seperti sama yang tadi kita cari ya. Di sini kan 10 ini dari batas atas sebuah kelas dikurangi batas bawah sebuah kelas. Nah, itu sudah bisa jadi D. Maka ini 10 juga. Nah, ini kita cari modus. Lalu ada delta atau yang disebut dengan segitiganya. Ada delta 1 ditambah delta 2. Delta 1 ini frekuensi kelas modus dikurangi sama kelas yang sebelumnya. Kalau delta 2 ini frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Nah, ini kan ada di terakhir. Kita coba langsung hitung ya. Untuk delta 1, delta langsung saya tuliskan ya. Delta 1 dan delta 2. Delta 1 ini frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Kelas modusnya yang mana? Kelas modusnya itu ini dikurangi kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya 6, berarti 7 dikurangi 6, 1. Lalu frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya sudah tidak ada kelas, maka 0. 7 dikurangi 0 berapa ya? Tetap 7. Kita hitung, kita masukkan ke sini langsung ya. 88,5 ditambahkan sama D nya tadi 10, lalu dikalikan dengan delta 1 nya tadi 1 dibagi sama delta 1 ditambah delta 2 ada 8. 1 tambah 7 8 kan ya. Langsung saya tuliskan 8. Kita tahu ya hasilnya 89
79,75. Hasilnya seperti ini ya, 89,75 ya. Ini adalah modusnya. Modusnya 89,75, mediannya 83,5, minnya adalah atau rata-ratanya 78,5.